Saya itu ingin ngambil ke kelas MBKM dan kelas perkuliahan reguler secara bersamaan. Dilakukan atau ditambahkan pada KRS itu. Yang pertama itu adalah KRS lintas prodi dalam PT. Nah, misalnya seperti ini. Jadi, misalnya saya adalah mahasiswa sistem informasi. Saya sangat tertarik misalnya di bagian hukum. Mungkin saya bisa ngambil beberapa mata kuliah di prodi hukum. Jadi artinya mahasiswa di prodi sistem informasi bisa mengambil mata kuliah yang ada di prodi lain di dalam Unri. Kemudian pada semester yang sama juga mahasiswa dapat mengambil kegiatan MBKM. Contoh misalnya kegiatan magang. Kegiatan magang MBKM itu mungkin prodi hanya berkenan untuk mengkonversi sebesar 10 SKS. Nah, jadi eh, akan ada kekurangan atau kerugian di sisi mahasiswa karena dia hanya bisa mengambil 10 SKS. Sedangkan pada semester itu misalnya dia bisa mengambil 23 SKS. Nah, oleh karena itu dengan KRS mix itu dimungkinkan misalnya mahasiswa itu mengambil 11 SKS untuk MBKM, kemudian sisanya misalnya 11 SKS untuk mata kuliah di mata kuliah kuliah biasa di prodinya. Nah, jadi hal tersebut dimungkinkan. Jadi selama ini mahasiswa tidak bisa melakukan itu. Nah, peraturan untuk KRS Mix ini juga masih mengikuti peraturan akademis pada umumnya. Sebagai contoh, jumlah SKS yang diambil itu tidak boleh melebihi dari jumlah SKS yang boleh diambil mahasiswa. Nah, jumlah SKS yang boleh diambil mahasiswa itu kan tergantung dari IPK yang dia peroleh pada semester lalu. Misalnya, seseorang hanya boleh dengan IPK misalnya 2,5, misalnya hanya boleh mengambil 20 SKS. Maka ketika dia mengambil KRS, walaupun dia mengambil KUK, MBKM, dan seterusnya, dia juga masih mengikuti aturan-aturan umum yang berlaku. Nah, namun ketika mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah lintas prodi dalam PT, mahasiswa diwajibkan mengambil minimal 10 SKS untuk mata kuliah lintas prodi tersebut karena untuk kegiatan MBKM minimal SKS yang diakui oleh kementerian itu adalah 10 SKS. Jadi akan sia-sia kalau misalnya dia mengambil itu kurang dari 10. Nah, kita sudah mensosialisasikan kepada Tendik di Prodi, kemudian Kaprodi, bahwa kuota kelas MBKM itu, MBKM antar prodi dalam PT itu eh, adalah bagian dari kuota pada umumnya. Misalnya, pada sebuah kelas itu kuota maksimum adalah 40. Kaprodi bisa menentukan misalnya 35 orang itu adalah mahasiswa untuk dalam prodi tersebut dan sisanya 5 untuk mahasiswa di luar prodi. Jadi pada intinya kelas yang akan diambil oleh mahasiswa lainnya itu adalah kelas-kelas yang tidak dibuat khusus. Jadi artinya dia menyatu dengan kelas yang biasa, yang kelas biasa yang disediakan oleh program studi. Hanya program studi menyediakan berapa kuota orang yang boleh dari prodi luar. Nah, dari perspektif prodi, untuk pengisian nilai case method dan pengisian KRS ini harus melakukan dua hal. Pertama itu penetapan mana mata kuliah yang case method dan mana mata kuliah project based. Ini sudah dilakukan oleh kita sudah sosialisasikan kepada Kaprodi dan beberapa Kaprodi sudah melakukan. Kemudian menentukan mana mata kuliah yang dapat diambil oleh program studi. Ini mungkin akan ditentukan pada dalam waktu dekat ya, dalam sebelum eh, semester depan dimulai. Nah, sedangkan bagi dosen, kita hanya mengisi nilai dan melakukan approval KRS. Jadi hanya dua aspek itu saja yang berlaku pada dosen.
Nah, pada eh, kedua hal ini harus dilakukan di aplikasi Satu Unri. Karena aplikasi SIA atau portal yang lama dia tidak support dengan fitur ini. Ini adalah fitur baru yang kita kembangkan. Nah, aplikasi Satu Unri itu dapat diakses di eh, satu.unri.ac.id. Nah, sistem informasi ini adalah sistem informasi yang kita kembangkan sendiri. Jadi ini adalah merupakan produk dari eh, teman-teman di jurusan ilmu komputer, mahasiswa kita juga ikut dalam mengembangkan sistem ini. Jadi Bapak Ibu bisa untuk mengakses aplikasi ini, Bapak Ibu bisa membuka http 1.unri.ac.id. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama kali login atau belum pernah mencoba aplikasi ini, Bapak Ibu dapat menggunakan akun portal untuk pertama kali, sekali saja. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan akun portalnya, maka akun Bapak Ibu akan dimigrasi, artinya akan dibuatkan akun baru. Jadi proses pembuatan akun barunya adalah dengan cara menggunakan NIP dan password portal, sehingga ketika Bapak Ibu memigrasi akun ini, Bapak Ibu harus menuliskan ulang nama dan email serta password yang baru. Nah, kenapa kita menggunakan akun yang baru? Karena ke depannya, Bapak Ibu, kita hanya akan memiliki satu akun. Kemudian di akun tersebutlah disisipkan atau dipasangkan hak akses. Misalnya saya misalnya jadi koordinator prodi, maka selama periode saya menjabat, maka saya akan dikasihkan hak akses terhadap koordinator prodi selama saya menjabat. Ketika saya tidak menjabat lagi, maka hak akses itu akan dicabut. Jadi kita tidak ada lagi share account sebagaimana yang terjadi saat ini. Kalau saat ini itu akun misalnya akun portal itu dia akan ditinggalkan, misalnya tendiknya pindah ke prodi lain, maka dia harus meninggalkan akun itu. Nah, jadi kan ada kerawanan di sana, akunnya bisa dipakai, kalau password bisa diganti dan segala macam. Jadi ke depannya kita hanya menggunakan akun pribadi kita, yang ditambah itu adalah role-role. Nah, ini adalah contohnya halaman dashboard ketika Bapak Ibu berhasil login. Di bagian pojok kanan ini, di sini ada role-nya. Jadi, Anda login sebagai, default-nya kita akan terpilih sebagai dosen. Nah, kalau Bapak Ibu punya jabatan lain, misalnya Kaprodi, Kajur, kemudian Wakil Dekan 1, kemudian Pusat MBKM, itu sudah kita siapkan akun-akun role-role-nya. Ini sama seperti sister. Jadi ketika kita em, login itu default sebagai dosen, namun kalau kita jadi misalnya asesor atau mungkin reviewer, kita harus berganti role. Nah, untuk dapat mengisi kelas, mengisi nilai, maka Bapak Ibu dapat menggunakan menu perkuliahan di sini, kemudian pilih manajemen kelas. Nah, di manajemen kelas ini ada banyak hal yang dapat Bapak Ibu lakukan. Ketika Bapak Ibu klik tadi menu yang tadi, maka di sini akan ada daftar mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Ini contohnya saya mengampu beberapa mata kuliah semester ini, maka saya bisa melakukan banyak hal di sini. Nah, pada hari ini kita akan fokus kepada penginputan nilai saja. Nah, untuk menginputkan nilai, maka Bapak Ibu tinggal klik saja di tombol yang input nilai di sini. Maka Bapak Ibu akan eh, masuk ke halaman yang ini. Nah, jadi di atas ini, seperti yang saya garis merahi ini, di sini ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Bapak Ibu bisa melihat peserta kelasnya, Bapak Ibu bisa mengupload kontrak kuliahnya. Nanti ini akan terhubung ke mahasiswa. Jadi mahasiswa akan bisa melihat apa kontrak kuliah kita, bagaimana bentuk RPS-nya. Ke depan nanti di website Prodi akan langsung muncul apa RPS yang Bapak Ibu buat. Jadi semuanya akan terconnected. Nah, kemudian juga Bapak Ibu bisa mengisi presensi secara mandiri. Kemudian ada di menu lainnya ini ada banyak sekali tools-tools yang kita sediakan. Nah, hari ini kita akan fokus pada penilaian saja. Seperti biasa, untuk penilaian, yang pertama kali Bapak Ibu harus mengisikan bobot nilai. Tidak banyak yang berubah pada bobot nilai ini, sama seperti ketika kita menggunakan aplikasi SIA. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan aplikasi SIA.
Namun ada sedikit perbedaan. Yang pertama itu adalah di sini kita menambahkan dua komponen yaitu partisipasi aktif dan nilai project. Pada nilai project dan partisipasi aktif ini bagi mata kuliah yang sudah di-set sebagai mata kuliah case method ataupun uh, project base, maka nilainya itu otomatis akan harus bernilai 50. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengisikan nol seperti ini, harus 50 bobotnya. Jadi kalau misalnya dia Bapak Ibu isi di bawah 50, maka sistem akan menolak. Kenapa? Karena Kaprodi sudah menginstruksikan eh, untuk itu sebagai mata kuliah case method. Ini untuk kedepannya. Mungkin semester ini beberapa prodi masih belum berjalan karena belum di-set. Tapi bagi Bapak Ibu pengampu mata kuliah yang menggunakan metode case method ataupun team base atau project base, maka Bapak Ibu dapat mengisikan ini penjumlahan antara project dan partisipatif ini minimal 50. Nah, setelah itu em, Bapak Ibu bisa juga menginputkan nilainya langsung di bagian bawahnya, bisa menggunakan cara yang sama, menggunakan Excel ataupun menginputkan secara langsung di aplikasi. Perbedaan lainnya antara aplikasi ini dengan SIA adalah ketika kita menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu dapat menginputkan nilai secara bertahap. Nah, jadi kalau di SIA kan kita hanya sekali input selesai gitu, Bapak Ibu ya. Kalau di sini enggak, jadi misalnya waktu pengisian nilai itu sudah ditetapkan, jadi selama waktu pengisian itu masih bisa diubah sebelum Bapak Ibu melakukan finalisasi. Jadi setelah difinalisasi maka dia akan akan apa? Akan tidak bisa diubah lagi. Seperti itu. Jadi efek finalisasi ini adalah dia akan menghitung nilai ABCDE-nya, kemudian eh, di sisi mahasiswa juga dia akan memunculkan nilai ABCDE-nya itu. Eh, Nah, untuk KRS Mix, peran Bapak Ibu hanya Bapak Ibu dosen hanya sebagai approval saja. Jadi mahasiswa itu dia akan bisa mengambil tiga komponen tadi. Jadi kita sebagai dosen itu hanya melakukan approval terhadap KRS tersebut. Nah, menunya itu ada di menu perkuliahan di sini, ada persetujuan KRS. Nah, Bapak Ibu bisa memilih per mahasiswa ini untuk disetujui. Nah, ada yang berbeda antara approval semester sekarang dengan semester yang kemarin. Pada semester ini, ketika Bapak Ibu menekan tombol setujui, ada aksi tambahan yaitu sistem akan mengirimkan WhatsApp WhatsApp ke orang tua mahasiswa yang berisi informasi apa hasil studi mereka KHS-nya, kemudian apa eh, apa KRS-nya sekarang. Jadi KHS dan KRS semester ini KHS semester lalu dan KRS semester ini akan dikirimkan kepada orang tua melalui WhatsApp. Jadi kami di sini memohon bantuan dari Bapak Ibu semua. Jadi ketika mahasiswa itu menghadap untuk meminta persetujuan KRS, di sini nanti akan ada nomor eh, telepon mahasiswa orang tuanya. Jadi mohon dikonfirmasi, ditanyakan ulang apakah sudah cocok dengan yang di sistem atau belum. Karena mungkin saja nanti ada peluang untuk itu tidak cocok. Jadi ditanyakan ulang ketika dia mendatangi Bapak Ibu. Nah, selain itu juga di bagian KRS ini Bapak Ibu juga memiliki beberapa fitur tambahan seperti bisa melihat riwayat mata kuliah ini. Nah, kenapa pentingnya kita melihat riwayat mata kuliah ini? Riwayat mata kuliah ini mungkin saya di sini aja. Riwayat mata kuliah ini berfungsi untuk sebagai em, monitoring, monitoring bagi PA untuk mengecek apakah ada mata kuliah yang terlewat atau tidak. Jadi misalnya saya me, me, membimbing mahasiswa misalnya Ya,
atas nama, ya Pak, membimbing mahasiswa atas nama misalnya, oh maaf, saya tidak share screen ya, oke. Oke, saya membimbing mahasiswa atas nama Muhammad Naufal ini. Nah, jadi mahasiswa atas nama Muhammad Naufal ini nanti eh, saya bisa lihat, misalnya sekarang dia semester berapa nih? Semester eh, 7 misalnya. Apa mata kuliah yang belum diambil, apa yang sudah diambil. Nah, itu saya bisa melihatnya. Misalnya dia belum mengambil mata kuliah akuntansi terapan. Kemudian misalnya ada di sini yang dia mata kuliahnya masih dapat D atau E. Jadi kalau dia sudah semester akhir, kita bisa lihat di semester-semester awalnya itu ada nggak yang masih bolong. Sehingga akan memperkecil kemungkinan mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak mm, ke apa ketinggalan lah, misalnya ada satu mata kuliah wajib yang tidak diambil atau ada satu mata kuliah wajib yang dia tidak lulus, jadi akan menghambat prosesnya di belakangan hari, jadi kita bisa melakukan pembimbingan lebih baik. Nah, di bagian bawah sini juga nanti di sini sudah dipisahkan mana yang kelas reguler, mana yang kelas MBKM, mana yang aktivitas mahasiswa yang ingin dia lakukan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, em, nah ini akan dilakukan oleh mahasiswa. Jadi dari perspektif mahasiswa, mahasiswa itu dia akan melakukan dua hal. Jadi dia tidak akan bisa ngisi KRS sebelum dia melakukan update kontak pribadi dan pengisian EDOM. Nah, update kontak pribadi ini adalah mahasiswa mencoba akan mengupdate atau mengisikan eh, nomor telepon dia, email, alamat, dan nomor telepon orang tua. Nah, jadi di sini mahasiswa harus mengisikan itu karena kita tidak selama ini kita tidak punya data tersebut. Nah, data ini kita butuhkan untuk berkomunikasi dengan orang tua, baik untuk pengiriman laporan hasil belajar maupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah mahasiswa mengupdate kontak pribadi ini, mahasiswa juga dia nanti akan melakukan pengisian EDOM. Nah, di EDOM ini ada empat aspek yang akan dinilai. Pertama itu adalah eh, mengisi eh, menilai dosen yang telah mengajar pada semester itu. Jadi misalnya mahasiswa itu mengambil 5 mata kuliah. Nah, dia akan menilai semua dosen yang mengajar di mata kuliah itu. Jadi kalau ada satu mata kuliah diampu oleh 2 dosen, kedua-duanya akan dia nilai. Nah, setelah dia menilai dosen, dia akan juga menilai pelayanan teknik. Jadi bagaimana pelayanan teknik, seberapa responsif, kemudian bagaimana setelah dia mengisi teknik, dia juga mengisi untuk fakultas. Nah, setelah itu dia mengisi kuesioner edukasi untuk TI dan PPKS. Nah, setelah dia melakukan 2 tahapan itu, baru mahasiswa tersebut boleh mengisi KRS. Nah, setelah dia memilih kelas luar prodi, atau memilih kegiatan BKM, baru dia melakukan proses finalisasi KRS. Setelah melakukan proses finalisasi KRS, maka ketika Bapak Ibu melakukan approval, maka sistem akan otomatis mengirimkan WhatsApp ke orang tuanya yang berisi KRS atau KHS. Nah, ini adalah bentuk tampilan dari aplikasi baru. Jadi mahasiswa dia akan menggunakan aplikasi baru namanya mahasiswa.undiastedi di alamat situ. Kita juga telah membuat aplikasi versi Android-nya. Sekarang masih dalam proses review oleh Google Play Store. Jadi nanti ketika di-approve oleh Google, maka dia akan muncul di Play Store. Yang sebelah kiri ini adalah yang di aplikasi Play Store-nya. Nah, ini yang akan diisi oleh mahasiswa ada 4 kuesioner yang saya ceritakan tadi, ada EDOM, Tendik, Fakultas, dan kuis edukasi. Kemudian ini yang untuk mengisi semuanya akan diisikan. Jadi ada untuk tiap-tiap dosen. Nah, jadi mahasiswa itu memilih, sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini sudah kita sesuaikan dengan format yang dibutuhkan untuk akreditasi. Jadi mahasiswa tinggal memilih bagaimana penilaian mereka terhadap dosen tersebut. Nanti Bapak Ibu juga dapat melihat hasil penilaian ini. Nah, jadi untuk menilai hasil penilaian ini, eh,
Itu ada di menu di sini nanti. Di menu di menu perkuliahan. Jadi nanti kita akan punya namanya portofolio perkuliahan Bapak Ibu. Jadi portofolio perkuliahan. Mungkin belum semua muncul di Bapak Ibu karena data kita belum lengkap. Jadi untuk bisa ini lengkap ini butuh data-data sebelumnya seperti KRS OBE yang sudah terinput lengkap dan segala macam. Mungkin karena kita belum lengkap semua, tidak semua akan muncul. Jadi yang pasti muncul itu pertama adalah statistik kelas, kemudian statistik apa namanya? Statistik eh, penilaian mahasiswa. Jadi hasil EDOM tadi akan muncul di sini. Bagaimana komentar mahasiswa, kemudian berapa nilai kita itu akan di sini. Jadi nilai mahasiswa dinilai kita ada di sini, kemudian nanti ada di sini yang terakhirnya ada eh, refleksinya. Jadi kita bisa juga mengirimkan usulan perbaikan terhadap perkuliahan yang kita ambil. Nah, itu tadi setelah pengisian EDOM, eh, ini adalah contoh bentuk kuesioner edukasinya. Jadi di kuesioner edukasi ini mahasiswa itu harus menjawab 4 jawaban ini. Kemudian kalau ada yang salah, dia harus membenarkan. Jadi kita kasih tahu jawaban yang benarnya apa, dia harus membenarkan. Seperti itu. Ini adalah form yang harus diupdate. Jadi ada ya, nomor telepon pribadi si mahasiswa, ada nomor telepon orang tua. Kemudian ini adalah bentuk KRS-nya. Ini adalah KRS lintas prodi. Jadi dia akan memilih fakultas yang ingin dia tuju. Dia akan melihat apa mata kuliah yang disediakan oleh fakultas tersebut untuk dia. Nah, bagi Bapak Ibu, eh, kita juga membuat layanan baru yang kita beri nama Helpdesk. Jadi selama ini kebanyakan kan kita selalu memberi pelaporan itu melalui WhatsApp segala macam. Jadi kita ada pengalaman, misalnya sekarang ini kan sedang running misalnya penjemputan nilai, KRS, KHS itu akan banyak pertanyaan, komplain atau kendala yang disampaikan kepada kami. Jadi ketika itu disampaikan via WhatsApp, itu kami merasa pelayanan kami akan jelek. Kenapa? Karena dengan WhatsApp itu kemungkinan besar tidak terlayani semua dan tertumpuk message-nya. Jadi semakin berjalannya hari, dia semakin di bawah dan kita sangat kesulitan untuk mencarinya lagi di bawah. Jadi untuk menjamin penyelesaian masalah, kami membuat aplikasi Helpdesk. Nah, pada aplikasi Helpdesk ini dapat membantu kami untuk bisa melayani Bapak Ibu lebih baik. Jadi Bapak Ibu sampaikan keluhannya, itu kita bisa tangani ini bersama-sama karena dia by sistem kan tidak ke pribadi, jadi akan ada beberapa orang yang handle. Nah, di pojok kanan sebelah sini ini ada sampaikan keluhan Anda. Jadi Bapak Ibu bisa sampaikan keluhan di sini. Bapak Ibu bisa login terlebih dahulu menggunakan akun lecturernya. Jadi bisa digunakan akun lecturer. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting itu adalah memilih kategori yang tepat. Nah, kenapa? Karena kita ada di TIK ini ada 3 tim yang akan mereply atau menanggapi atau melayani Bapak Ibu. Ada tim jaringan, ada tim software, ada tim layanan umum. Jadi pelayanan umum ini seperti pergantian password, tidak bisa login, itu kan umum. Jadi nanti bisa meminta bantuan di sana. Jadi ketika Bapak Ibu salah memilih kategori, dia akan masuk ke ini ke apa? Ke kelompok yang lain sehingga akan lama. Jadi kalau misalnya masalah jaringan, pastikan masuk di kategori jaringan. Nah, seperti itu. Kemudian kami juga mohon bantuan Bapak Ibu agar memberikan deskripsi lengkap. Maksudnya begini, contohnya beberapa hari yang lalu itu banyak dari mahasiswa gitu. Dia hanya bilang seperti ini, jadi eh, Bapak Ibu kami tidak bisa eh, login gitu misalnya. Nah, dia tidak memberikan informasi lengkap, kenapa dia tidak bisa login, dari mana dia tidak bisa login, atau Bapak Ibu error tidak bisa diisi, misalnya seperti ya. Jadi dia tidak memberikan lengkap apa yang tidak bisa diisi, apa isiannya, kemudian bagaimana tangkapan layarnya. Nah, karena kalau kami tidak melihat itu, kami tuh nggak tahu ini harus mulai dari mana. Nah, karena dari 100 pengguna gitu misalnya. Ada 20 yang bermasalah, 80 yang bisa. Mungkin permasalahan ini kan mungkin karena ada jaringannya, perangkatnya, dan segala macam. Jadi kita harus tahu secara detail
apa yang terjadi di sisi pengguna. Oleh karena itu, kami mau minta bantuannya kepada Ibu kalau misalnya mengirisikan keluhan ini secara detail dan lengkap gitu apa yang menjadi permasalahan. Jadi ibaratkan aja kami ini nggak tahu apa-apa, gitu. Jadi kasih semuanya informasinya biar kami bisa eh, membantu Ibu lebih baik. Nah, seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu itu akan ada ininya, akan ada statusnya. Jadi kalau misalnya dalam waktu 3 kali 24 jam itu tidak ada eskalasi dari tim dan tidak ada alasan yang ini, itu dia akan masuk email. Jadi akan masuk email ke manajemen atau pimpinan. Ada beberapa keluhan yang tidak dieskalasi, yang tidak ditanggapi, kemudian kita bisa langsung follow up eskalasinya seperti apa, Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu apa namanya terobosan kita agar bisa melayani lebih baik. Oke, ini ada permasalahan, jadi Bapak Ibu bisa tinggal diskusi di sini nanti. Oke, mungkin itu. Eh, Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.